Esok sorenya bus berhenti juga di terminal. Tempat yang sangat jauh dari Jakarta. Misbah turun dari bus, dia celingukan. Daerah itu asing dan baru pertama kali dia datangi. Misbah. Seru satu suara melambaikan tangan dari kejauhan. Misbah tersenyum sumringah. Dia sudah dijemput. Misbah langsung mengucapkan salam, salim tangan lalu merangkul pria yang memanggilnya. Masya Allah, sudah besar dan tampan sekali keponakanku ini. Keke Ustadz Zain yang sekarang memimpin pondok pesantren. Masya Allah, apa kabar paman? Alhamdulillah baik, Misbah. Kami sudah lama menunggu kedatanganmu. Saat kamu turun dari mobil tadi, aku langsung tahu kalau itu kamu. Karena wajahmu sangat mirip dengan ibumu. Iya paman. Terima kasih udah menjemputku. Ayo pulang. Bibimu udah masak rawon yang lezat. Ajak Ustadz Zain begitu semangat. Misbah mengangguk tersenyum. Mereka berdua langsung naik mobil sedan tua namun masih sangat terawat. Misbah menikmati perjalanan kali ini. Desa-desa yang asri dan obrolan ringan bersama Ustadz Zain membuat Misbah tak sempat memikirkan Fatimah. Gimana? Apa kamu kerasan di Indonesia? Alhamdulillah paman. Makanannya enak-enak, orangnya juga ramah lalu banyak tempat yang indah, Masya Allah. Yah, inilah Indonesia kita. Jadi apa kamu mau menetap di sini? Tanya Ustadz Zain sambil menyetir mobilnya. Saya belum kepikiran, paman, elak Misbah. Siapa tahu calon jodohmu adalah orang Indonesia, canda Ustadz Zain. Misbah hanya bisa tersenyum kaku. Ah, dia masih sangat sensitif kalau membahas soal jodoh. Sampai detik ini hatinya masih belum berpaling. Fatimah masih berada di tempat spesial bertahta di sudut hatinya, entah kenapa sulit mencari gantinya. Misbah gagal move on. Padahal dia tahu pasti Kusuma sudah memberi sinyal padanya. Hingga akhirnya mobil sampai juga di pondok pesantren yang berada di sebuah desa. Jauh dari hiruk-pikuk seperti di kota besar. Udaranya segar, hanya ada suara burung dan semilir angin yang terdengar. Indahnya ciptaan Allah, hingga Misbah bisa tersenyum lebih lebar. Berharap disinilah dia bisa kembali bangkit dan menata hidupnya lagi. Pondok pesantren itu berdiri di lahan yang sangat luas. Bangunannya sederhana namun terawat. Tempat santri putri dan santri putra terpisah tempat. Gerbang masuknya pun berbeda. Mobil masuk dari gerbang utama tempat santri laki-laki belajar. Misbah langsung dibawa ke bagian belakang pondok. Barisan. Rumah sederhana tempat para pengajar tinggal. Misbah, kita ke rumah dulu ya. Bertemu keluarga dan makan ramai-ramai. Ajak Ustadz Zain. Iya paman. Mulai hari itu Misbah akan mengajar di sana. Menjadi salah satu pengajar untuk santri laki-laki. Di Tokyo, Jepang. Fatimah sudah sampai di rumah sakit Al-Biru. Salah satu cabang rumah sakit mereka yang ada di luar negeri. Atas pertimbangan bersama antara Fatah dan semua sepupunya akhirnya Fatimah akan tetap bertemu semua keluarga besarnya. Namun biar para buyut tidak syok maka mereka harus menyewa makeup artis. Bekas luka di wajah Fatimah ditutupi. Mereka tak mau membuat para buyut mendadak jantungan. Kapan kita akan cerita masalah Mbak Imah, Kak? Tanya si kembar jenius, Fatlan dan Fatli. Nanti aja waktu kita udah dapat cerita lengkapnya. Kita kan belum dengar cerita versi Mbak Imah. Kalau udah tahu kronologi lengkapnya baru kita ambil keputusan, usul Atif, adik Fatah dan Fatimah. Lain. Iya juga sih. Angguk sepupunya yang. Oke, kita sepakat ya. Kita fokus sama kesembuhan Imah.
Terus biar kepala keamanan fokus membersihkan masalah di tim keamanan yang ada di Indonesia. Jangan sampai ada pengkhianat lagi di antara bodyguard. Tegas Fatah. Iya, kami setuju. Kompak para geng sepupu generasi 5 Albiru itu. Terus gimana dengan si Panu, maksudnya Fani? Tanya Atif nyengir kuda. Mereka semua kini diam. Sama-sama berpikir dalam. Yang pasti jangan sampai dia lolos. Dia harus terus diawasi kemanapun dia pergi. Cetus Fatlan, si kembar jenius putra dari Haura Albiru dan Arthur. Perusahaan Albiru Kosmetik gimana? Tanya Atif. Biar Yan yang mengurusnya saat ini. Jangan biarkan lagi orang itu berada di kantor apalagi mengambil keputusan untuk perusahaan. Geram Fatah yang menyebut nama Fani saja berat rasanya. Baiklah, biarkan saja dulu si Panu mengambang seperti buih di lautan. Tapi dia harus bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Geram Fatli. Iya, kayaknya penjara terlalu ringan buatnya. Mungkin kita harus turun tangan kali ini. Celetuk Atif dengan senyum devilnya. Iya dong. Kita nggak nyari musuh, kalau musuh datang kita hadapi. Geng sepupu itu tos tangan. Mereka semua sedang mengobrol di lorong rumah sakit, seperti biasa ada satu lantai khusus hanya untuk keluarga mereka. Tak ada orang lain selain keluarga, penjaga, juga perawat dan dokter. Fatimah memilih diam sedari tadi. Dia masih canggung walau semua saudaranya sangat baik. Fatimah sudah melakukan pemeriksaan kesehatan kemarin. Mbak Imah siapkan. Hari ini kita ketemu buyut dan semua kakek nenek. Tanya Atif, adik bungsunya. Insya Allah. Angguknya meski agak gugup. Semua terasa asing meski wajah keluarganya jelas sangat mirip dengan dirinya. Ruang rawat buyut ada di sebelah sana. Agak jauh sih dari ruangan ini, celetuk sepupunya yang lain. Fatimah akhirnya ikut melangkah bersama semua sepupunya. Semua ada, keluarganya ramai tapi tetap terasa ada yang kurang. Suaminya yang tak ada di sini. Rasa rindunya bahkan menumpuk. Mas Misbah lagi apa ya? Gumamnya dalam hati. Tepat di hatinya sedang gundah memikirkan Misbah, tiba-tiba ada bapak tua yang mengulurkan tangan padanya. Hah? Fatimah bengong. Sedang semua sepupunya hanya menahan senyum. Mereka sudah sampai di bagian lain tempat para buyut dirawat. Dari mana aja, setahun gak balik. Bayar kontrakan. Tagih si bapak tua. Mbak, ini salah satu buyut kita. Namanya Buyut Kukuy. Buyut mengalami demensia. Yang buyut ingat cuma bacaan Al-Quran, nama almarhum istrinya sama cicit kesayangannya Noh, tuh si Fania. Bisik Atif. Oh, buyut. Iya, harap maklum. Kayaknya hari ini buyut lagi cosplay jadi juragan kontrakan tuh. Celetuk Fania sepupu Fatimah. Kenapa pada bisik-bisik? Kalian juga belum pada bayar kontrakan yak, seru Buyut Kukuy sambil memandang barisan sepupu Fatimah. Kan ini rumah sakit, Buyut, celetuk Fatli tersenyum. Rumah sakit? Ah masak. Tapi itu banyak barisan pintunya. Ini mah kontrakan, protes buyutnya. Tuh ada dokternya, ucap Fatah. Enggak, tuh bocah juga ngontrak di sini. Nih bayarannya, Buyut Kukuy menunjukkan uang 1 lembar. Dokter yang lewat hanya menunduk dan menyapa. Mereka semua sudah sangat maklum dengan kelakuan random Buyut Kukuy. Buyut nggak jual es cendol lagi? Tanya Fania mengajak buyutnya duduk. Terakhir kali mereka kedatang ke sini, buyutnya memaksa mereka membeli es cendol. Minuman yang dibawa khusus oleh koki dari rumah mereka yang ada di Tokyo. Fania, cicit buyut.
Wajah buyut Kukui langsung sumringah saat ketemu cicitnya. Yang diingat cuma Fania doang, Keke Fatah dan yang lain. Yah, jangankan kita. Emaknya Fania aja nggak diingat, apalagi kita, timpal Fadli menyunggingkan senyum. Mimi Zalfa nggak diingat. Timpal Fadlan. Fania adalah cucu kandung buyut Kukui. Mimi Zalfa, ibunya Fania. Keluarga Albiru ini memang dekat dengan semua kerabat bahkan tinggal dalam satu kawasan yang ada di Jakarta. Jadi nih kita bayar kontrakan. Fatah menahan senyumnya. Iya buat Fania kuliah. Ayo bayar. Pinta buyut Kukui. Iya kita bayar buyut, padahal Fania kan baru kelas 7, buyut. Mereka semua akhirnya membayar kontrakan pakai uang rupiah. Ada yang membayar 50.000, ada juga yang 100.000. Untung saja dompet mereka masih terselip uang tunai. Sengaja, karena buyutnya memang suka cosplay jadi apa saja. Setelah bertemu buyut Kukui, Fatimah diajak bertemu buyutnya yang lain. Meski Fatimah belum ingat namun ada Fatah yang terus berbisik mengingatkannya. Insya Allah kamu bakal sembuh secepatnya, Meh. Setelah itu kamu harus cerita apa yang sebenarnya terjadi sampai kamu seperti ini. Ucap Fatah saat mereka akhirnya makan bersama. Di Jakarta, Indonesia. Penjagaan di villa diperketat. Namun tak ada satupun pelayan di villa itu. Fani seperti berada di sangkar emas. Dia kesulitan untuk keluar. Bodyguard menjaganya 24 jam. Bisa nggak sih pelayan satu aja ada di sini? Amuk Fani pagi ini. Dia kesal sendiri karena harus memasak sendiri. Wanita itu bahkan tak diizinkan memesan makanan online. Maaf Nona, saat ini semua pelayan memang sedang pelatihan. Elak penjaga. Iya tapi aku lapar ya. Masak telur ceplok terus dari kemarin-kemarin. Sewot Fani. Ada sosis di kulkas. Ark, bosan. Aku tuh mau makanan enak ala restoran bintang 5. Amuk Fani. Sayangnya banyak restoran langganan Nona yang saat ini tutup, penjaga itu kembali beralasan. Nggak mungkin banget. Ada apa ini? Kok sepi banget? Anthony akhirnya pulang. Pria itu datang sambil menarik kopernya. Sayang, akhirnya kamu pulang. Seru Fani berlari menyambut Anthony. Iya sayang, pekerjaanku baru kelar. Maklum ya, aku lagi banyak proyek. Tapi kemana semua orang? Nggak ada. Semua tiba-tiba pergi, cebik Fani manja. Hah, kok bisa? Anthony sampai kaget. Entahlah dan aku sangat lapar. Ya udah, kita pesan dulu aja. Maaf Tuan Muda, saat ini Nona Fatimah harus memasak sendiri makanannya biar lebih sehat. Hah, sungguh merepotkan. Terus buat apa punya pelayan? Amuk Fatimah. Hei sayang, tenanglah. Kenapa kamu masih di rumah? Kenapa nggak ke kantor hari ini? Tanya Anthony heran. Aku. Pasti banyak banget yang harus kamu tanda tangani, sayang. Berkas-berkas penting menunggumu. Ucap Anthony mengingatkan. Fani terdiam. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di pikirannya. Fani akan memindahkan saham Fatimah menjadi namanya. Ya setelah itu dia akan menjual kembali saham itu pada orang lain untuk menghilangkan jejak. Iya, aku akan ke kantor sekarang. Putus Fani tersenyum. Baiklah, aku sangat mengantuk juga lelah. Aku akan menunggumu pulang, sayang. Fani akhirnya bersiap-siap pergi kerja. Sementara Anthony benar-benar tertidur di kamar. Pria itu tampak kelelahan, terdengar dari suara dengkuran halusnya. Kayak capek banget, emang dia semalam nggak tidur apa?
Gumam Fanny sendiri saat melihat Anthony yang berada di balik selimut. Fanny memilih cuek. Dia segera mengambil tasnya lalu beranjak dari sana. Pergi ke kantor meski pengawalnya selalu mengikuti. Bagian paling menyebalkan jadi Fatimah adalah nggak punya kebebasan. Ke toilet aja harus diikuti. Keluh Fanny dalam hati. Karena itulah semenjak kuliah, dia setiap hari mempengaruhi Fatimah hingga akhirnya bodyguard Fatimah berkurang satu demi satu dan menyisakan satu orang yaitu Katak Hijau. Sesampainya di kantor, Fatimah berjalan penuh percaya diri walau sebenarnya dia ketar-ketir. Masih ada rasa trauma saat terakhir kali dia datang dan justru Marsudi dan Utari ditangkap. Namun dia butuh uang saat ini. Hanya satu kali kesempatan lagi, yaitu saham milik Fatimah. Dia harap kali ini dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Selamat pagi, Bu. Sapa para karyawan yang bertemu dengannya. Fanny membalas sapaan mereka seperti ramahnya seorang Fatimah. Hingga akhirnya dia sampai di lantai paling atas. Fanny langsung masuk ke dalam ruangan CEO. Kamu? Fanny kaget. Justru Yan, sekretaris Fatah yang duduk manis di kursi CEO. Oh, Nona. Fatimah. Ucap Yan agak sedikit tak rela menyebut nama Fatimah. Mengapa kamu di sini? Itu kursiku. Protes Fanny. Maaf Nona, tapi saya dapat amanah langsung dari petinggi Albiru untuk menggantikan Nona di sini. Menggantikan aku? Apa maksudmu? Fanny langsung emosi. Nona diminta istirahat. Jadi mulai sekarang akulah yang akan bekerja di sini. Istirahat? Aku nggak mau istirahat. Protes Fanny lagi. Maaf Nona, ini keputusan dari pusat. Kalau Nona keberatan, harus protes langsung dengan pimpinan tertinggi. Bapak Muhammad Atala Albiru. Tegas Yan. Fanny menelan salivanya. Siapa yang berani berhadapan dengan pria paling disegani di Albiru Group itu? Tatapan mata seorang Atala saja sudah membuat seorang Fanny ketar-ketir. Tatapan mata seorang Atala seperti bisa membaca seluruh isi pikirannya. Nggak mungkin. Buyut Atala lagi di Tokyo. Dia sedang sakit, elak Fanny. Yan menarik nafas dalam-dalam. Menyunggingkan senyum samar. Ah, Yan langsung tahu beda Fanny dan Fatimah. Seorang pewaris Albiru Group mana ada yang menyebut nama formal buyut mereka. Biasanya para cucu dan cicit memanggil dengan nama panggilan kesayangan mereka, Buyut Dada bukan Buyut Atala. Nona telepon atau video call saja. Fanny kembali diam. Tak bisa lagi menjawab. Hingga akhirnya Yan memanggil bodyguard yang menjaga Fanny. Ayo Nona kita pulang. Fanny sebenarnya ingin berontak. Tapi seorang Fatimah pasti tetap berlaku lembut dan tidak menggebrak meja. Baiklah aku pulang. Aku akan bicarakan ini dengan semua keluargaku. Ancam Fanny. Silahkan Nona. Yan hanya tersenyum. Fanny pergi dengan perasaan dongkol. Tapi dia sama sekali tak bisa menebak kenapa dia sampai digantikan oleh Yan. Di mobil Fanny bahkan menyobek berkas yang sudah dia siapkan untuk tanda tangan pengalihan saham. Beberapa belas menit di perjalanan, Fanny akhirnya tiba di rumah. Sayang, kok balik? Tanya Anthony heran. Aku diminta istirahat. Malah Yan sekarang duduk di kursiku, dengus Fanny kini terduduk lesu di sofa ruang tamu. Anthony terdiam beberapa saat, namun akhirnya dia menghibur Fanny. Sayang, mungkin mereka nggak mau kamu lelah. Udah santai aja dulu ya. Ucap Anthony beranjak pergi ke arah lift. Tak lama dia turun lagi ke lantai bawah. Sudah menarik koper lagi. Loh, sayang mau kemana? Aku lupa kalau malam ini ada meeting di Bandung. Aku pergi dulu ya.
Aku ikut ya. Pinta Fanny. Jangan sayang. Gimanapun kamu CEO di Albiru Kosmetik. Mereka mungkin butuh tanda tanganmu. Aku pergi dulu ya. Tanpa menunggu jawaban dari Fanny, Anthony bergegas beranjak pergi. Tony. Pekik Fanny. Sayangnya mobil merah itu sudah melaju pergi keluar dari halaman villa. Beberapa bulan kemudian, di rumah sakit Albiru, Tokyo, Fatima sudah menjalani terapi selama beberapa bulan ini. Semua dokter terbaik yang merawatnya. Hingga pagi ini dia merasa suntuk tinggal di rumah sakit. Dia ingin melihat rumah mereka yang ada di Tokyo. "Ini rumah kami, Pak," tanya Fatima pada supir yang mengantarnya. Baru saja mereka sampai di rumah mewah milik keluarga Albiru. "Iya Nona." Fatima keluar dari mobil. Dia disambut oleh barisan pelayan yang tersenyum ramah. Fatima balas menyapa mereka. Mencoba mengingat rumah itu. "Apa aku pernah ke rumah ini?" tanya Fatima. Akhir-akhir ini dia mulai sering mengingat sesuatu walau samar dan kadang membingungkan baginya. "Iya, Nona. Terutama saat kecil, Nona sering kesini saat bunga sakura sedang berbunga," jelas pelayan. Fatima menatap barisan foto keluarga yang ada di dinding. Dia seperti dilempar ke masa lalu. Lewat foto dia bisa merasakan kehangatan keluarganya. Sesekali senyumnya merekah saat melihat foto dirinya dan Fatah saat masih kecil. Ternyata mereka semua sangat lucu dan menggemaskan. "Ini kamar Nona," ucap pelayan. "Apa sejak dulu ini kamarku?" "Betul Nona." Fatimah mengangguk. Dia melangkah masuk ke kamar itu. Di tangannya ada tasbih kayu pemberian Misbah saat dulu di pulau. Tangan Fatimah memegang semua benda di kamar itu. Berharap ada kepingan memori yang kembali. Hingga dia membuka lemari. Jantung Fatimah berdetak kencang. Sebuah pakaian pengantin yang rusak berada di lemari itu. Kepalanya terasa berdenyut. Dia tiba-tiba terduduk di lantai. Baju pengantin ini. Fatimah memegang kepalanya. Bibirnya berdesis, kepala terasa berat dan berputar. Namun sebuah kotak biru menarik perhatian Fatimah. Fatimah membukanya. Ada foto Anthony, Fanny, dirinya, juga teman-temannya yang lain saat mereka kuliah. Juga foto pernikahan dengan Anthony. Terselip foto Misbah bersama Fatah. Rupanya kembarannya itu sempat berfoto dengan Misbah saat di bandara. Ini aku. Kenapa foto pernikahannya bersama pria lain? Kenapa bukan Mas Misbah? Wajah Fatimah memucat. Pikirannya semakin dalam menggali ingatan. Hingga dia terjatuh ke lantai sambil menggenggam foto-foto itu. Kilasan kenangan masa kuliah kembali. Anthony yang sering menyapanya sejak jadi mahasiswa baru. Anthony yang selalu perhatian dan sering membantunya. Fanny sahabat karibnya yang selalu menemaninya di kampus. Semua ingatan itu seperti film yang berputar hingga sampai di ingatannya saat hari pernikahan. Jurang. Fanny. Tony. Jadi suamiku bukan Mas Misbah tapi Anthony. Gumam Fatimah yang membeku di tempat. Waktu terasa berhenti tiba-tiba. Perasaannya kacau saat ini. "Imeh," panggil Fatah yang baru datang. Kembarannya itu langsung mengetuk pintu dan membukanya. Kaget melihat Fatimah ada di lantai. "Imeh, ada apa? Apa kamu jatuh?" tanya Fatah panik. "Fatah, aku ingat semuanya.